wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana sidang terkait klien kami Alimuddin Baharsyah, yang mana kemarin itu adalah pledoi. Pekan yang lalu itu adalah agendanya pledoi, dan ternyata ditunda 1 pekan, dan hari ini adalah hari Selasa tanggal 2 Maret 2021. Itu agendanya adalah replik, yang mana tadi jaksa penuntut umum itu menjelaskan dalam repliknya itu adalah lebih kurang pada pokoknya menjelaskan menolak apapun yang ada dari pledoi kami. Tapi repliknya itu hanya mengungkapkan hal-hal yang umum, misalkan kami menjelaskan bahwasanya tidak ada berita bohong di sana, karena memang bahasanya itu ada bahasa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana PSBB itu didampingi dengan kebijakan darurat sipil, yang mana klien kami mengungkapkan kok yang diterapkan darurat sipil, mestinya yang diterapkan itu adalah undang-undang darurat kesehatan, karena yang terjadi adalah COVID-19 seperti itu. Nah, dan pada faktanya di lapangan, di persidangan itu bukan berita bohongnya yang yang dibicarakan, yang dibuktikan, tetapi adalah penghinaan kepada presiden begitu. Makanya sedari awal kami mengatakan dalam pledoi tidak adanya kesesuaian antara dakwaan dengan fakta persidangan dengan tuntutan, dan tadi juga replik secara umum juga yang dibahas itu tetap dari tuntutan yang awal, dan kami juga menyampaikan tadi kami tidak perlu duplik, tapi kami tetap keberatan atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan dasar kami tetap terhadap pledoi kami pekan yang lalu, yang mana pledoinya pada pokoknya menerangkan yang intinya adalah tidak adanya kesesuaian antara dakwaan, fakta persidangan dengan tuntutan, dan tidak ada berita bohong yang disampaikan oleh klien kami, karena apa yang disampaikan oleh klien kami adalah kritik, adalah respon dari perkataan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana ditanggapi oleh klien kami. Jadi tidak ada berita bohong di sini. Jadi itu saja mungkin hasil persidangan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bang Chandra. Ya, terima kasih. Tadi replik, jaksa sudah diberikan kesempatan untuk membantah nota pembelaan kita, tapi lagi-lagi jaksa dalam repliknya, bantahan terhadap nota pembelaan kita, justru mengulang apa yang dia sampaikan pada tuntutan, yaitu jaksa dalam repliknya dan dalam tuntutannya masih tidak yakin akan tuntutan dan dakwaannya. Kenapa gitu? Karena di dalam tadi jaksa menyatakan ada kata dapat menimbulkan keonaran, karena padahal jaksa itu menuntut menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Di pasal 14 ayat 1 itu tidak ada kata dapat menimbulkan, tetapi pasal 14 ayat 1 itu menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, itu pasalnya. Ya, jadi tidak ada kata dapat, padahal di dalam tuntutan jaksa dan dalam bantahan repliknya tadi masih menggunakan kata dapat. Maka kami berpendapat bahwa jaksa tidak dapat membuktikan tuntutannya dan tidak dapat membuktikan dakwaannya karena masih menggunakan kata dapat, begitu ya. Karena pasal 14 ayat 1 itu adalah deliknya material. Delik material harus terjadi, bukan kata dapat. Dapat itu berarti potensi, begitu ya. Nah, ini. Jadi oleh karena itu jaksa tidak dapat membuktikan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan bahwa pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang 1900 tahun 46 ini adalah pasal karet. Pasal yang dapat menjerat siapapun. Ya, pasal karet ini. Mestinya pasal karet seperti ini dibatalkan gitu ya. Karena tidak ada definisi yang konkret ya. Apa yang disebut dengan menimbulkan keonaran? Apakah viral, diskusi terjadinya pro kontra diskusi, apakah itu menimbulkan keonaran, kan begitu. Nah, ini yang saya pikir tidak ada definisi konkret apa yang disebut dengan menimbulkan menimbulkan keonaran begitu. Kemudian apa yang disebut dengan berita bohong, ini juga tidak ada definisi konkret begitu ya. Tidak ada definisi konkret. Misalnya begini, Presiden tanggal 30 Maret itu menyampaikan pernyataannya dalam press conference di Istana Bogor bahwa ya
saya minta physical distancing, ya, dan perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Misalnya begini, saya nyopir mobil didampingi istri, saya nyopir pasti istri saya ada di samping. Presiden menyatakan perlu diterapkan physical distancing PSBB, ya, physical distancing, dan PSBB, dan perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Artinya PSBB dijalankan. Kalau menurut kalimat ini Presiden tadi berarti beriringan, kan begitu. Nah, klien kami terdakwa menyatakan kok Presiden malah ingin menerapkan darurat sipil, kan begitu. Nah, inilah yang dituduh berita bohong. Tanggal 1 dilaporkan oleh Mu'annas Al-Aidid. Saya tidak tahu nih, Mu'annas Al-Aidid sering sekali melaporkan. Tanggal 1 Mu'annas Al-Aidid melaporkan, tanggal 3 klien kami ditangkap. Nah, sementara PSBB di Jakarta diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020, tanggal 3 klien kami ditangkap. Nah, klien kami ditangkap dituduh menyebarkan berita bohong karena alasan PSBB bukan darurat sipil. Padahal tanggal 9 Maret 2000 tanggal 9 April itu baru mulai di Jakarta karena lokus dan tempus deliktinya di Jakarta. Maka kami berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Maka dengan ini kami minta agar majelis hakim kemudian membebaskan klien kami terdakwa Alimuddin Bahasa. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.